Untuk orang-orang tua yang masih bingung nih memberikan, kira-kira mana duluan sih yang harus dikasih ke anak saya? Ada beberapa bidang-bidang minat atau bidang-bidang edukasi yang bisa kita berikan. Nah, di sini saya mengacu kepada 9 jenis kecerdasan atau multiple intelligence yang dikemukakan oleh Howard Gardner. Nah, tentunya dari 9 kecerdasan ini kita akan bahas lebih dahulu 8 jenis kecerdasan, karena kecerdasan yang ke-9 adalah kecerdasan eksistensial, di mana kecerdasan eksistensial itu nanti akan bertumbuh dan berkembang seiring dengan waktu dan dengan bertambahnya usia. Dari 8 jenis kecerdasan ini, kita akan lihat bahwa sebetulnya untuk orang-orang tua yang masih bingung nih memberikan, kira-kira mana duluan sih yang harus dikasih ke anak saya? Misalnya saya mau ngasih mereka program edukasi berupa apapun, misalnya tambahan di rumah, atau di tempat kursus, di klub, tempat les dan sebagainya, itu yang mana duluan sih? Karena kalau mau dikasih semua kan kayaknya banyak banget jenisnya ya buat anak-anak, dan apakah waktu mereka cukup dengan seminggu ini cuma katakanlah efektivitasnya cuma 5 hari dalam seminggu, yaitu Senin sampai Jumat tentunya. Nah, kita lihat kalau untuk orang tua masih bingung dan belum menemukan program edukasi tambahan untuk saat ini yang tepat untuk buah hatinya, kita bisa mengacu pada berikut ini. Kalau untuk usia 2 sampai 4 tahun, itu sebaiknya tekankan anak pada minat atau keterampilan yang berkaitan dengan kecerdasan kinestetik dan juga musikal. Kenapa seperti itu? Karena kinestetik ada berhubungan dengan gerakan. Nah, gerakan ini adalah kecerdasan yang paling dasar yang harus dimiliki setiap anak sehingga ia nanti bisa berkonsentrasi dan bisa bertumbuh kembang secara optimal. Kecerdasan kinestetik adalah berkaitan dengan gerak tubuh tentunya. Nah, kita bisa ajak anak kita untuk berolahraga, misalnya lari, lempar, lompat, memasukkan bola ke keranjang, kemudian kegiatan atau aktivitas apapun yang berkaitan dengan olah-olah fisik seperti itu. Kalau misalnya berkaitan dengan olahraga, kita bisa tentukan juga sesuai dengan usianya. Misalnya, kita bisa kasih berenang untuk anak yang lebih kecil misalnya, atau kemudian futsal untuk anak seperti itu, atau misalnya lempar tangkap bola. Di mana nanti begitu sejalan dengan usianya bertambah, kita bisa berikan jenis-jenis olahraga lagi yang memang lebih tinggi tingkatannya, misalnya basket, bulu tangkis, dan sebagainya. Kemudian yang berkaitan dengan kecerdasan berikutnya adalah kecerdasan musikal. Nah, kecerdasan musikal ini berkaitan dengan irama. Jadi, berkaitan dengan bagaimana anak itu bisa memahami nada, kemudian bisa menikmati nada, irama, suara, lantunan seperti itu. Nah, ini bisa termanifestasi dalam apa? Dalam kegiatan menyanyi, kemudian juga bermain alat musik, kemudian juga olah tubuh yang dikaitkan dengan misalnya menari, dancing dan sebagainya, itu juga masuk ke dalam musikal. Nah, itu yang harus dimiliki oleh anak 2-4 tahun supaya nanti tumbuh kembangnya ke depan optimal. Sehingga program edukasi untuk anak 2-4 tahun kalau ayah dan ibu mau berikan aja di sekitar-sekitar kinestetik dan musikal. Berikutnya untuk anak usia 4-6 tahun, lebih baik kita fokuskan kepada minat ataupun kemampuan dia dalam hal satu intrapersonal. Nah, intrapersonal ini adalah kemampuan si anak untuk memahami dirinya sendiri. Dia tahu siapa dirinya, tahu identitasnya, kemudian juga tahu kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk kecerdasan intrapersonal ini atau minat di intrapersonal ini, orang tua bisa mengeceknya dengan cara misalnya menanyakan nama lengkapnya, kemudian dia tahu tidak nama orang tuanya, kemudian juga dia tinggal di mana, kemudian juga siapa teman baiknya, dan apa yang menjadi pilihannya. Jadi kita harus waspada nih 4-6 tahun kalau dia nggak bisa milih, nah itu berarti kita sebagai orang tua sudah harus mempersuasi dia atau memberikan dia masukan untuk bisa memilih contohnya. Misalnya, adik mau kemana hari ini? Misalnya contohnya ya, mau ke dunia fantasi atau ke taman mini. Nah, biasanya anak-anak usia segini harus bisa memilih. Atau misalnya kita mau nanya, kamu hari ini mau makan apa? Mau makan ayam goreng atau nasi goreng misalnya seperti itu. Atau misalnya kita bebaskan dia memilih dan dia bisa memilih. Nah, kalau dia bisa memilih, dia memiliki kecerdasan intrapersonal atau minat di intrapersonal yang cukup baik. Nah, kemudian berikutnya yang kedua adalah dalam hal spasial.
spasial ini berkaitan dengan visual, yaitu adalah jenis-jenis kecerdasan atau minat yang berkaitan dengan bidang-bidang seperti menggambar, kemudian melukis, kemudian juga bidang-bidang keruangan, 3 dimensi, dan sebagainya. Nah, biasa untuk menambahkan edukasi di luar sekolah adalah dengan cara misalnya bermain puzzle, kemudian bermain Lego, Rubik, balok, kemudian juga eksplorasi dengan warna, dengan cat, dengan alat-alat seni, kemudian juga misalnya berkaitan dengan barang-barang bekas dan sebagainya. Kemudian berikutnya selain kecerdasan yang tadi sudah disebutkan yaitu spasial dan intrapersonal, ada juga satu yaitu naturalis. Nah, kecerdasan naturalis ini atau minat naturalis ini adalah bagaimana anak bisa menikmati alam tentunya. Namanya alam berarti tidak hanya berkaitan dengan lingkungan sekitar tapi juga termasuk tumbuhan dan hewan juga. Nah, sehingga untuk naturalis ini bisa kita kembangkan dengan cara mengajak si anak untuk bermain di alam bebas. Kemudian juga bisa dia menyayangi binatang atau misalnya dia merawat tanaman atau tumbuhan. Kemudian berikutnya di usia yang lebih tinggi lagi yaitu usia 8 sampai 10 tahun. Nah, di usia 8 sampai 10 tahun ini si anak lebih biasanya sebaiknya lebih difokuskan kepada kecerdasan yang berkaitan dengan bahasa. Bahasa ini tidak hanya secara lisan atau yang diomongkan, tapi juga berkaitan dengan tulisan. Nah, jadi orang tua bisa memberikan edukasi tambahan, misalnya berupa memberikan topik-topik tertentu untuk didiskusikan dengan anak, kemudian membaca buku, kemudian juga bisa melatih anak untuk misalnya menuliskan apa yang menjadi ide atau pikirannya, atau misalnya habis jalan-jalan keluar, misalnya jalan-jalan tamasya atau misalnya jalan-jalan misalnya di hari weekend, minta mereka untuk menuliskan kembali pengalamannya. Nah, itu akan meningkatkan minat atau kecerdasannya di bagian linguistik atau bahasanya. Berikutnya juga berkaitan dengan kecerdasan logika matematik. Nah, kecerdasan logika matematik ini adalah yang berkaitan dengan bagaimana dia berpikir secara sistematis, secara runut, dan secara logis. Nah, mungkin kalau Anda mendengar kata matematik ini selalu menghubungkannya dengan angka. Memang iya, juga anak-anak yang berkaitan dengan logik matematik ini memang dia akan pintar mengolah angka, sehingga kayak contohnya berkaitan dengan soal-soal yang berkaitan dengan numerasi atau angka, dia mudah untuk mencerna dan mudah untuk menyelesaikannya. Tapi terlepas dari itu, yang berkaitan dengan matematik ini, semua intinya adalah sebetulnya ke arah pemahaman sistematika berpikir dan juga logika anak. Nah, berikutnya adalah kecerdasan atau minat dalam bidang interpersonal. Interpersonal ini adalah bagaimana kemampuan si anak untuk bersosialisasi dengan lingkungan, untuk bergaul, kemudian untuk berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Nah, sehingga untuk mengembangkan kemampuan ini, maka kita bisa ajarkan kepada si anak kita untuk misalnya bertemu dengan teman baru, kemudian misalnya bersosialisasi di lingkungan baru di luar sekolah dan keluarga, ataupun dengan orang-orang lainnya. Misalnya bisa juga dia misalnya mengikuti kegiatan-kegiatan baru dan sebagainya. Nah, ini adalah acuan tentunya yang memang bisa digunakan orang tua apabila bingung kira-kira mau memberikan program edukasi yang mana dulu nih. Nah, ini adalah acuannya untuk usia-usia si anak. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.